Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Hanif Falhudin dari kelas FJ 204 yang akan menerangkan tugas UAS Pasar dan Lembaga Keuangan tentang OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Foto di atas menerangkan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 28 Desember 2022. Menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Pembahasan yang pertama yaitu kondisi pasar modal akhir tahun 2022 kinerja pasar saham atau IHSG hingga tanggal 30 Desember 2022 melemah 3,26% month-to-date atau MTD ke 6.850,62 outflow non resident sebesar 20,91 triliun MTD. Secara years to date atau YTD masih menguat 4,9%, net buy non resident sebesar 60,58 triliun. Yang kedua, pasar obligasi. Indeks ICBI menguat 0,82% MTD dan 3,60% YTD. Obligasi korporasi inflow non resident 236,57 miliar MTD, 199,51 miliar YTD. SBN inflow non resident sebesar 25,43 triliun MTD. Yield turun 6,24 BPS MTD. Secara YTD, yield SBN meningkat 51,30 BPS. Net sell non resident sebesar 128,98 triliun. Yang ketiga, reksadana nilai aktiva bersih atau NAB penurunan 1,47% MTD atau 504,62 T dan 12,76% YTD. Net reduction sebesar 0,76 triliun MTD dan 79,11 triliun YTD. Selanjutnya, kondisi pasar modal akhir tahun 2022. Penghimpunan dana dan investor. Penggunaan dana minat tinggi mencapai 267,73 triliun. Emiten baru 71 emiten, rekor tertinggi. Pipelin 84 rencana penawaran umum senilai 81,41 triliun. 58 diantaranya IPO emiten baru. Securities crowdfunding atau SCF. Perkembangan positif alternatif pendanaan UMKM. Data 14 penyelenggaraan 337 penerbit 136 136.779 pemodal. Total dana dihimpun
sebesar 721,84 miliar. Jumlah investor pasar modal milestone baru mencapai 10,31 juta investor. Pertumbuhan melonjak 37,68% year on year atau YoY. Pendorong memudahkan akses digital dan perluasan kanal distribusi. Selanjutnya, perkembangan sektor perbankan November tahun 2022. Kinerja kredit pertumbuhan 11,16% YoY, 6.347,5 triliun, ditopang oleh pertama kredit investasi sebesar 13,15% YoY, yang kedua kredit modal kerja sebesar 11,27% YoY, yang ketiga kredit konsumsi sebesar 9,10% YoY. Selanjutnya dana pihak ketiga atau DPK pertumbuhan 8,78% YoY menjadi 7.974 triliun. Pendorong peningkatan tabungan dan deposito. Selanjutnya likuiditas dan risiko kredit. Likuiditas memadai dan terjaga. Rasio AL garis miring NCD 134,97%, jauh di atas ambang batas 50%. Rasio AL garis miring DPK 30,42%, jauh di atas ambang batas 10%. Resiko kredit melanjutkan penurunan. Rasio NPL net 0,75%, NPL gross 2,65%. Kredit restrukturisasi COVID-19 turun jadi 499,87 triliun. Jumlah nasabah menurun. Permodalan. Posisi devisa neto atau PDN 2,5%, jauh di bawah threshold 20%. Capital Adequacy Ratio atau CAR meningkat menjadi 35,49%, menunjukkan ketahanan kuat. Selanjutnya yaitu kebijakan OJK tahun 2022, stabilitas dan pemulihan ekonomi. A. Mitigasi peningkatan risiko eksternal pasar. Modal, pertahankan kebijakan jaga volatilitas. LJK, jaga ketahanan permodalan dan likuiditas atau optimalisasi dividen, peningkatan pencadangan. Asuransi, strategi investasi prudent, kajian komprehensif, analisis fundamental, hindari perang tarif, efektivitas POJK 28 garis miring 2020, tingkat kesehatan LJK NB. Selanjutnya penjelasan B, mendukung pemulihan perekonomian nasional. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Inventif prudensial, relaksasi bobot risiko ATMR sebesar 50% hingga bulan Desember 2023. Relaksasi penilaian kualitas kredit uang muka sebesar 0%. Tarif premi asuransi lebih rendah. Dampak bencana, guidance perkreditan atau pembiayaan PMK SAPI. POJK 19 garis miring 2022, perlakuan khusus LJK terdampak bencana. Kebijakan khususnya Cianjur. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan target
hingga tanggal 31 Maret 2024. Segmen UMKM, sektor akomodasi dan makan minum. Yang ketiga, industri padat karya, tekstil dan produk tekstil alas kaki. Selanjutnya yaitu upaya enforcement atau penegakan hukum. Kewajiban aktuaris. OJK akan melakukan enforcement terkait kewajiban perusahaan asuransi memiliki aktuaris perusahaan atau berdasarkan UU nomor 40 garis miring 2014 dan POJK nomor 67 garis miring 2016. Pasar modal pertama, tindakan pengawasan 217, pemeriksaan teknis dan kepatuhan. Yang kedua, penyelesaian aduan investor 29 dari 46 kasus selesai. Yang ketiga, pemeriksaan kasus 54 dari 162 kasus. Pengelolaan investasi, transaksi saham, dan lain-lain. Pemerintah tertulis 19 diterbitkan. Yang kelima, sanksi hingga tanggal 28 Desember 2022 1057 surat sanksi. Total denda sebesar 151,9 miliar. Perbankan dan tindakan pidana SJK. Pertama, modal inti bank umum. OJK tegas menegakkan ketentuan. Yang kedua, penyidikan tindak pidana SJK tahun 2022. 20 perkara selesai, 18 perbankan, 2 IKNB. Selanjutnya, pemberantasan ilegal. Satgas Waspada Investasi atau dan SWI. Total total penindakan tahun 2022 yang pertama 698 pinjaman online ilegal. Yang kedua 106 investasi entitas investasi ilegal. Yang ketiga 91 entitas gadai ilegal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan outlook. Sektor jasa keuangan Indonesia akhir tahun 2022. Pertama, berada dalam kondisi cukup baik dan tangguh menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya, komitmen OJK ke depan. Cermati perkembangan dampak berakhirnya pandemi, implementasi UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK, serta tahapan pemilihan umum. Respon kebijakan yaitu OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu. Selanjutnya, optimis. Pertama, sektor jasa keuangan mampu berdaya tahan menghadapi tantangan ke depan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga. Yang ketiga, memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Dan begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.